Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak ngejawab salam saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dapat hadiah jam tangan. Amin. Ibu mau hadiah jam tangan? Mau. Jam tangannya Ustadz David. Boleh pantun, boleh pantun? Boleh. Cius. Cius. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Cakepnya kurang kom. Pak. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Ada barang dekat pohon pepaya. Saya doain ibu-ibu yang ngejawab salam saya, insya Allah jadi orang kaya. Amin. Mau jadi orang kaya, tapi kaya dadakan. Maksudnya Ustaz? Ya, nemu duit lagi ngimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyyin karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terkhusus ibu-ibu calon penghuni surga. Mau masuk surga? Cius. Syaratnya cuma satu. Apa itu, mati duluan. Bener sih, iya. Terkhusus host kita yang ganteng. Alhamdulillah. Gantengan mana? Saya sama dia. Gue pulang nih lama-lama. Ternyata ibu-ibu sini tidak berdusta. Bu, nikmat semua itu adalah pemberian dari Allah, betul? Begitupun nikmat orang yang beriman kepada Allah adalah diberikan ujian dan cobaan, betul? Dan ini adalah salah satu Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta, sayang, demen, girang. Ibu tahu girang? Coba girangnya gimana? Itu udah girang. Girang kenapa? Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosanya. Kan Allah sudah memberikan nikmat yang banyak, betul? Nikmat yang banyak ini bisa dengan harta, betul? Rumah yang megah mewah, harta yang banyak. Suami punya istri yang cantik. Cantik gak istri bapak? Cantik. Kayaknya begini. Ibu punya suami yang ganteng. Ganteng suami ibu? Alhamdulillah. Jabatan, kedudukan, bahkan fisik, ruh, batin itu kenikmatan ketika Allah sayang kepada hambanya. Allah cinta kepada hambanya. Ceramah kalau lapar begini. Karunia yang banyak, makanya Allah sampaikan inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan karunia nikmat yang banyak kepada engkau, dan ini salah satunya nikmat yang besar yang Allah berikan kepada Rasul. Tapi ujiannya luar biasa, betul? Rasulullah diintimidasi dakwanya, Rasulullah diteror, bahkan terjadi ada pembunuhan, betul? Tapi Rasul la takhaf wa la tahzan innallaha. Tuh orang yang beriman ketika diuji kagak ceng.
malah semakin dekat Allah bersama saya. Dan ujian cobaan itu pasti bukan hanya Nabi saja yang Allah berikan dalam bentuk ujian, tapi kita umatnya bentuknya juga sama, ujian, dan Rasul diangkat menjadi Nabi. Alhamdulillah, kalau kita diuji sama Allah diangkat jadi mati. Makanya inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberimu wahai Muhammad karunia nikmat yang besar, yang banyak, yang melimpah ruah. Diuji Rasulullah dengan kenabiannya, diuji Rasul dengan dakwanya, tapi Rasulullah tidak la takhaf wala tahzan, jangan takut, Allah bersama kita. Dan ketika diuji, katakanlah barang-barang bu, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ujian cobaan pasti akan datang menimpa kita, betul. Orang yang beriman, bikinlah buat Allah senang. Karena Allah sudah memberikan karunia yang sangat banyak. Rezeki, sehat, jabatan, kedudukan, bisa bernafas, hidup senang. Kagak punya ada di sini yang punya hutang? Tunjuk tangan. Lah mana orangnya? Malu. Ya, Ustadz jangan suruh tunjuk tangan. Iya. Dalam hati pengen nunjuk. Iya. Kenapa semua itu adalah ujian? Siap atau tidak siap? Maka kita harus Itulah fungsi orang yang beriman, gembira. Buatlah Allah gembira, buat Allah jatuh cinta kepada kita, buat Allah senang kepada kita, buatlah Allah semakin dekat dengan kita melewati ujian. Tapi jangan seuzon dengan Allah, tapi jangan seuzon dengan siapapun, betul? Ini diuji baru dikatain, dihina, bahkan dikata-katain. Dia ngebalas dengan yang buruk-buruk. Diuji satu sama lain. Kita dengan ibu, ibu dengan kita. Saya dengan ibu, ibu dengan saya. Ibu kadang-kadang kagak demen ngeliat saya. Ada. Betul? Betul. Yang ada dusta di antara kita. Yeah. Saya sama ibu tidak ada dusta. Saya doain masuk dari masjid, maka yang saya doakan adalah kebaikan. Pemirsa, cahaya hati Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Di surat Al-Kautsar ini artinya khairu kathiruhu, kebaikan yang banyak yang datangnya dari Allah kepada Rasulullah dan kita hambanya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Nah, di situ inna a'tainakal kautsar Fasalli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya mereka yang membencimu, mereka yang mengintimidasimu, ada perencanaan sesuatu mengagalkan dakwahmu, mereka telah diputuskan, mereka tidak mendapatkan rahmat Allah. Artinya Rasul diuji, dimusuhi dengan dakwanya, dengan kebaikan. Tapi kata Allah sendiri yang memberikan statement kepada orang yang memusuhi Rasulullah, yang mengancam Rasulullah, dia putus dari rahmat Allah. Begitupun kita, konteks ayat Al-Kautsar ini bahwasanya ini berikan motivasi buat kita. Artinya kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, umatnya Rasul, ketika ada orang yang memusuhi kita, yang zalim kepada kita, yang gak suka dengan kita, yang benci dengan kita, jangan dimusuh. Biarlah Allah yang nanti akan memutuskan dia, bahkan tidak masuk ke dalam surganya Allah. Bu, ceramah kalau lapar begini. Artinya putus dari rahmat Allah, bahkan tidak mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Itu janji Allah. Dan surat Al-Kautsar ini banyak nasihat buat siapa? Buat kita hamba yang beriman. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini adalah petunjuk buat kita. Amalin, dikaji, difahami, dia mengerti. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ibu mau dimusuhin sama Allah, nggak dapat surga. Orang yang putus dari rahmat Allah masuknya neraka.
Ibu pernah masuk ke dalam neraka? Lah mana orangnya? Na'udzu. Inilah janji Allah. Artinya ujian, cobaan, musibah yang kita hadapi dengan ikhlas, dengan sabar, tawakal, dan menjadi orang yang rendah hati, tidak takab. Ketika diuji sama Allah, beras gua masih banyak, duit gua masih bejibun, betul. Tapi kalau orang diuji sama Allah, putus dari rahmat Allah, dia kagak sabar, tidak ikhlas, tidak tawakal, maka orang yang model kayak begini tidak mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, dan Allah tidak akan memberikan dia ke dalam surganya Allah. Kenapa? Putus dari rahmat. Orang yang menyambut rahmat dari Allah apa ketika diuji? Maka dia ikhlas tawakal. Rasul menyampaikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abu Zakar Muhyiddin An-Nawawi, kata Rasul, inna izomil jazai ma izomil bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian cobaan kepada hamba itu di dunia. Lapar gua. Wa inna Allah ta'ala iza ahabba qaumun ibtalahum. Sesungguhnya Allah paling cinta, paling demen kepada orang yang diberikan musibah dalam bentuk ujian. Faman radhiya, barang siapa yang ridha, ikhlas, sabar, innallaha yuhibbul mukhlisin. Allah cinta sayang kepada orang yang sabar. Innallaha yuhibbus Allah cinta demen orang yang sabar. Faman radhiya, barang siapa yang ridha, kata Rasul, dia mampu menghadapinya dalam bentuk ujian, tidak membutuhkan silaturahim dengan ujian lewat orang itu, maka ganjar kata Allah, kata Rasul, falahur ridha, mendatangkan ridho Allah. Kalau ridho Allah kita gapai, kita kita mencari Allah dalam bentuk ujian, pasti endingnya orang yang diberikan ujian akan sakinah, mawaddah, warahmah, selamat dunia dan akhirat. Jadi kata Rasul, faman radhiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir dalam bentuk musibah yang ditimpakan oleh hambanya, tapi dengan falahur ridho, kalau Allah ridho, masya Allah, ganjarannya Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan diri kita. Saat sakaratul maut, padahal lagi sakitnya luar biasa, dia sabar. Ketika sakaratul maut, maka Allah akan tutup segala keburukannya, kemaksiatannya, kemungkaran, dosa-dosa ditutup sama Allah. Kenapa? Rahmat sudah dia dapatkan, diuji sama Allah, dia sabar dan ikhlas. Bu, siap diuji sama Allah? Tumbuh bisul di pantatnya? Katanya siap. Nah, oleh karena persiapkan diri kita gapai rahmat Allah, melewati yang namanya ujian. Tapi sebelah guru, waman sahito, kata Rasul, ini nyambungan hadis tersebut. Waman sahito, barang siapa yang gerutu, marah, kagak terima atas yang menimpa ujian yang Allah berikan kepadanya, dia tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan derajat dari Allah, tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah, bahkan wafatnya ketika sakaratul maut, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, dosa-dosa dia akan diperlihatkan, maka matinya su'ul khatimah. Ibu mau pilih mana? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Amin ya rabbal. Itulah endingnya bagi orang yang beriman, sukses dunia dan akhirat, endingnya bisa menghadapi sakaratul maut, mengucapkan la ilaha, ujian cobaan la ilaha, susah sedih la ilaha, resah gelisah galau la ilaha, duit nggak punya duit la ilaha, la ilaha, la ilaha. Kagak punya beras, la ilaha. Suami gagah pulang-pulang. Itu tauhid kita kepada Allah. Maka orang yang la ilaha illallah hidupnya bahagia. Amin ya Rabban. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz.